Selanjutnya yaitu stasiun penguapan. Stasiun penguapan bertujuan untuk menguapkan sebagian air yang terkandung dalam nira encer hasil dari stasiun pemurnian sehingga diperoleh nira kental dengan konsentrasi yang mendekati jenuh. Nira encer dari proses pemurnian memiliki berkisar 10% sampai 12% yang menunjukkan kadar air sebesar 8% sampai 90%. Gula sukros yang akan dijadikan kristal atau hablur berada dalam briks nira, sementara briks nira terlarut pada air yang dikandung oleh nira encer. Untuk memudahkan pengambilan gula sukros yang ada dalam briks nira perlu menghilangkan air yang terkandung pada nira atau komponen selain briks. Penghilangan air dilakukan dengan cara evaporasi air sampai didapatkan larutan dengan konsentrasi atau kejenuhan tertentu. Pada proses penguapan evaporasi, yang dihilangkan hanya airnya saja tanpa menghilangkan kandungan yang ada pada nira atau gula dan zat bukan gula. Dalam proses penguapan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain tekanan uap nira setiap evaporator harus konstan untuk menjaga kecepatan penguapannya. Pengaturan level uap nira tiap evaporator akan mempengaruhi kecepatan penguapan. Dalam ruang pemanas, terdapat gas-gas yang tidak terembunkan sehingga perlu dihilangkan. Sehingga air embun harus dikeluarkan secara kontinu untuk memaksimalkan perpindahan panas dan juga meminimalkan ruang pemanas. Pada PG Krebet baru 1 menggunakan sistem evaporasi dengan sistem quintuple effect di mana 1 kg uap dapat menguapkan 1 kg air. Nira encer dari tangki nira jernih dipompa ke evaporator dan dipanaskan menggunakan uap bekas sebagai bahan pemanas. Selanjutnya, nira encer dimasukkan melalui bagian bawah evaporator dan mengalir ke dalam pipa pemanas. Steam yang baik digunakan untuk memanas ini adalah uap bekas dari turbin yang merupakan uap jenuh, karena uap jenuh akan memberikan panasnya dan kemudian berubah menjadi air yang disebut kondensat. Sebagian uap nira dari evaporator badan 1 dan 2 di-bleeding ke stasiun masakan dan juice heater. Nira pada evaporator 1 menggunakan uap bekas dari turbin atau aplas sebagai bahan bakar. Selanjutnya, uap nira dari badan 1 dialirkan ke badan 2 untuk menjadikan bahan pemanas. Uap nira dari badan 2 sebagai pemanas badan 3 dan air kondensat untuk mengisi ketel dan ke badan 3 untuk memanaskan badan 4 dan badan 4 untuk memanaskan badan 5. Kemudian air kondensat yang dihasilkan di hasil penguapan ada air kondensat yang bergula dan tak bergula, di mana yang bergula akan digunakan sebagai air proses, sedangkan air yang tak bergula akan digunakan sebagai air pengisi ketel. Pada evaporator badan terakhir nanti akan menghasilkan brik nira kental sekitar 60-64%, dan yang akhirnya nanti akan dibawa ke tangki sulfur tower untuk diturunkan pH-nya menjadi pH asam dan sebagai bleaching, di mana pH-nya yang awalnya 7 akan diturunkan menjadi pH 5,5 sampai 5,6. Beberapa hal agar proses berjalan lancar. Yang pertama, badan penguap. Tekanan uap bekas sebagai bahan di badan penguap harus dijaga dan diusahakan kestabilannya sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh badan itu sendiri. Yang kedua, kehampaan atau vakum. Keadaan vakum harus dijaga kestabilannya, terutama di badan akhir. Sedikitnya mencapai tekanan hampa 60-65 cm Hg. Yang ketiga yaitu pengeluaran air embun atau kondensat. Kelancaran air embun merupakan indikasi kapasitas penguapan. Yang keempat yaitu pengeluaran gas tidak terembunkan atau incondensable gas. Di antaranya gas amoniak harus selancar mungkin tanpa kerugian terbawanya uap pemanas yang mengakibatkan kehilangan kalori. Yang kelima yaitu tinggi permukaan nira dalam badan yang berpengaruh langsung terhadap kecepatan pelepasan uap yang masih terdapat dalam nira. Sehingga makin tinggi permukaan nira, maka kecepatan pelepasan uap nira semakin berkurang karena adanya tekanan hidrostatis. Yang keenam yaitu kebersihan pipa pemanas. Adanya kotoran kerak ini amat nyata menurunkan kecepatan penguapan sehingga perlu dilakukan penyerapan. Kondensor.
Kondensor merupakan salah satu jenis alat penukar kalor atau heat exchanger yang berfungsi untuk mengkondensasikan fluida kerja pada proses penguapan. Fungsi utama dari kondensor adalah mengembalikan uap bekas maupun uap air nira ke fase cairnya agar dapat dipompakan kembali untuk air injeksi sehingga dapat menghasilkan keadaan vakum di dalam kondensor. Dalam PG kerabat sendiri terdapat dua jenis kondensor, yaitu barometris dan jet kondensor. Sedangkan pada badan penguapan yang digunakan yaitu kondensor barometris, di mana kondensor barometris pemberian air injeksi dengan seperti tray, sedangkan jet kondensor pemberian air injeksinya dengan spray. Terjadinya vakum di dalam kondensor inilah kemudian dimanfaatkan oleh proses fabrikasi dalam menguapkan air nira dan memasak nira hingga menjadi gula. Vakum merupakan keadaan di mana tekanan yang berada pada keadaan tersebut di bawah 1 atm, sehingga air yang seharusnya menguap pada suhu 100 derajat Celcius tidak sampai suhu tersebut sudah dapat menguap. Peranan vakum sangat mempengaruhi proses penguapan karena berhubungan langsung dengan kerusakan sukrosa, timbulnya zat warna akibat gula reduksi, dan kecepatan pada saat penguapan itu sendiri. Sedangkan proses terjadinya hampa pada kondensor adalah sebagai berikut, yaitu pompa vakum dijalankan, pompa air injeksi dihidupkan, dan selanjutnya uap nira dari badan penguapan akhir masuk ke kondensor. Karena adanya perbedaan suhu antara uap nira dengan air injeksi yang pemberiannya dilakukan dengan cara disemprotkan, maka uap nira mengembun. Dengan terjadinya perubahan dari uap nira menjadi embun, maka terjadi penyusutan volume yang sangat besar. Volume uap yang besar menjadi volume air yang kecil sehingga terjadilah hampa. Suhu air pendingin yang masuk ke kondensor adalah 30 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu air jatuhannya adalah 45 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Berikut gambaran dari kondensor sendiri. Pada proses pembentukan hampa melalui jalan kondensasi, uap yang telah mengembun diharapkan turun jatuh ke bawah bersama air injeksi. Karena adanya perbedaan tekanan antara ruang kondensor dengan tekanan udara luar, maka air jatuhan kondensor akan sulit turun ke bawah. Dengan demikian perlu dilakukan penghilangan efek tekanan kurang lebih 1 atm yang ada di kondensor dengan cara meletakkan kondensor pada ketinggian bebas tekanan atmosfer, serta ujung bawah kondensor harus selalu tercelup ke dalam air agar tekanan di dalam bejana menjadi stabil atau tidak dipengaruhi tekanan di luar kondensor. Yang mempengaruhi kondensor seperti jumlah air injeksi harus terpenuhi, suhu air injeksi harus terpenuhi juga, yaitu 32 atau sampai 35 derajat Celcius, dan suhu air jatuhnya kurang lebih harus 45 derajat Celcius. Pengawasan yang dilakukan pada proses pengeluaran air embun yaitu yang pertama mengontrol kelancaran pengeluaran air embun melalui kaca pengontrol pada tangki kondensat. Yang kedua dengan melakukan uji kadar gula yang terdapat pada air kondensat. Pengujian apabila menunjukkan mengandung gula, maka air kondensat akan dialirkan menuju proses salah satunya untuk inhibisi. Apabila pengujian didapatkan kandungan gula negatif pada air kondensat, maka air akan dialirkan menuju stasiun boiler untuk air pengisi ketel. Kesulitan dan cara mengatasi. Yang pertama, hampa tidak tercapai yang disebabkan kurangnya jumlah air injeksi. Ada kebocoran pada pipa-pipa atau penyumbatan pada pipa air injeksi atau inlet. Cara mengatasinya yaitu dengan menambahkan jumlah air injeksi, membersihkan penghambat masuknya air injeksi, mencari kebocoran dan memperbaiki pipa-pipa. Yang kedua yaitu pompa hampa tidak dapat bekerja maksimal karena tekanan uap dari ketel tekanan rendah. Untuk menggerakkan mesin uap kurang. Cara mengatasinya yaitu dengan memberikan suplesi uap dari ketel bertekanan tinggi. Yang ketiga yaitu suhu air jatuhan terlalu tinggi. Cara mengatasinya dengan menambah air injeksi atau suhu air injeksi harus dipenuhi dengan memanfaatkan air jatuhan yang didinginkan menggunakan spray pond. Alat penangkap nira di badan penguapan atau set finer. Alat penangkap nira adalah alat yang digunakan untuk menangkap cipratan nira agar tidak terbawa oleh uap ke badan penguap berikutnya. Alat ini biasanya berada pada badan evaporator. Yang selanjutnya yaitu fire clicker. Fire clicker adalah sebuah badan yang berfungsi untuk menangkap nira yang terbawa oleh uap nira dari badan penguapan
Verclicker dipasang di luar badan penguapan, tepatnya pada pipa uap nira badan akhir yang menuju ke kondensor. Di verclicker ini biasanya terdapat plat sehingga uap yang tergantung nira akan berpisah. Jadi nira akan jatuh sedangkan uap akan diteruskan ke kondensor. Pengeluaran air embun atau air kondensat. Air embun atau kondensat yang merupakan perubahan wujud dari uap harus dikeluarkan dari badan pemanas karena akan menghambat perpindahan panas yang terjadi dalam ruang pemanas. Pengeluaran air kondensat berada pada bawah badan evaporator di mana terdapat masing-masing pengeluaran kondensat pada setiap badan. Alat pengeluaran air embun atau kondensat dari badan evaporator berupa pipa yang dihubungkan ke receiver. Di receiver, kondensat yang masih mengandung gula, yaitu kondensat dari badan penguapan 3-4 disalurkan ke tangki kondensat positif yang kemudian digunakan lagi untuk proses. Sedangkan kondensat tidak mengandung gula akan disalurkan ke tangki kondensat negatif yang dipakai untuk air pengisi ketel. Selanjutnya yaitu sulfitasi nira kental. Nira kental yang keluar dari evaporator badan akhir berwarna gelap. Oleh sebab itu, maka nira kental untuk kemudian disulfitasi dengan SO2 sampai pH 5,5 sampai 5,6. Proses sulfitasi nira kental untuk menurunkan intensitas warna atau bleaching hingga warna nira kental menjadi lebih terang sehingga dapat menaikkan kualitas produk, mengurangi viskositas nira dan mempermudah proses kristalisasi. Hambatan yang sering terjadi pada proses sulfitasi adalah pH nira kental sulfitasi tidak tercapai, kemungkinan disebabkan oleh buntunya pipa saluran gas SO2. Yang hal ini dapat diatasi dengan pembersihan pipa SO2. Yang selanjutnya yaitu pH nira kental terlalu tinggi hingga kemampuan SO2 untuk mereduksi warna berkurang. Hal ini dapat diatasi dengan menurunkan derajat pH nira kental. Proses pengerakan dan pembersihan kerak. Pengarakan di dalam pipa terjadi karena komponen dalam nira terutama bahan anorganik menjadi jenuh dan mengendap. Konsentrasi yang tinggi dari endapan ini terbentuk ketika pendidihan terjadi dan melekat pada permukaan pipa. Kerak akan meningkatkan resistansi terhadap aliran panas dari uap ke nira. Kecepatan transfer pada panas semakin tinggi ketika pipa bersih dari kerak. Pengerakan secara umum juga banyak dipengaruhi oleh kontrol pH pada stasiun pemurnian. Pembersihan kerak dilakukan dengan cara kimia dan cara mekanik, yaitu dilakukan dengan penambahan soda pada cara kimia dan dengan cara penyekerapan pada cara mekanik. Operasinya yaitu dengan menghentikan operasional pada bahan yang akan disekrap, mengeluarkan nira pada badan, membuka valve masuknya air, kemudian sejumlah soda yang dibutuhkan dimasukkan, kemudian membuka valve uap pemanas dan masak soda hingga kurang lebih 10 jam, kemudian pengetapan larutan soda atau pembuangan dan dibilas dengan air, kemudian dilakukan penyekerapan hingga kerak yang menempel pada pipa bersih. Problematika dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu menurunnya tekanan uap bekas yang dapat mengakibatkan tekanan di setiap badan berubah sehingga jumlah panas yang ditransfer menurun. Hal ini dapat diatasi dengan menjaga keajekan giling. Keajekan giling dipengaruhi oleh steam chest, kapasitas giling, bridge gilingan, beban turbin alternator, dan tekanan uap baru dari kettle. Gangguan vakum yang dapat diakibatkan oleh kebocoran perpipaan uap, suhu air injeksi, distribusi vakum masing-masing badan penguap. Pengeluaran air embun tidak lancar sehingga pipa pemanas tertutup oleh air embun dan luas pemanas menjadi berkurang. Maka yang diperhatikan adalah selalu mengontrol tarikan pompa air embun. Kemudian pengaruh adanya kerak sehingga transfer panas dari uap nira akan terhambat sehingga perlu dilakukan penyekerapan sesuai dengan kondisi evaporator. Pengeluaran gas yang tidak terembunkan atau amoniak. Ini akan mengganggu kelancaran dari proses penguapan, sehingga perlu dilakukan bukaan valve amonia dan menjaga kelancaran pengeluaran gas amonia.